Waktu saya tinggal di sini, dari tahun 71, bulan 7, tanggal 16. Tinggal di sini kan Manu Tapempal 1. Nah, datang sampai di 84, ini kami punya ini RT ini suruh kami bayar IPEDA. Itu IPEDA dulu. Nah, IPEDA, habis itu sudah masuk 93, tidak salah tanggal belasan kok atau 20. Sudah mulai pendaftaran ini, apa ini, sertifikat untuk mau ukur masing-masing punya tempat. Pindah di Numbau sampai sekarang. Soalnya ini. Orang KFM pertama saya dari tahun 71 di sini. Nah, kami pertama itu kan masih masuk Manu Tapempel 1. Nah, Manu Tapempel 1. Manu Tapempel 1 kami ini tempat di sini. Rumah hanya dari Bayi Hausana. Nah, kami pindah di Numbaun ini, India. Sudah tambah banyak. Sebanyak orang. Saya yang panggil-panggil orang karena tempat tidak ada. Saya bilang, mari kau tempat sana. Ada tempat. Lalu datang sudah. Sampai yang datang sampai sekarang sudah tambah banyak. Dari sana turun ke sana di dalam Jatidong juga dari TTU semua. Nama saya Alusius Asalau. Saya warga Kelurahan Numbaun Dela. Saya datang di Kupang tahun 1975. Datang pertama itu tinggal dengan Bapak Karel Asamoy. Bapak Karel itu waktu itu dia jabatannya RW. Dibantu dengan RT Bapak Lasarus Saldeng, dengan keamanan Bapak Lewi Pule. Jadi pada waktu itu jalan-jalan itu sudah terbentuk. Bangunan ini walaupun rumah masih rumah daun satu-satu, semua pada rumah daun. Tapi jalan-jalan semua sudah terbentuk. Dari batas Nunhila sampai dengan jembatan itu jalan sudah ada. Hanya belum keranjang, belum pengerasan. Jadi mulai dari situlah bapak-bapak ini pimpin kami untuk kerja keranjang. Keranjang kita mulai dari itu, di depan puskesmas itu. Puskesmas Numbaun Dela sampai dengan ini jembatan ini menuju belakang SMP6 ini. Jadi itulah bapak-bapak 3 ini pun kerja itu yang pimpin kami kerja itu. Sampai sekarang akhirnya berlanjut sampai aspal itu, pemerintah aspal kami kasih kami. Dan waktu itu kan jembatan belum ada. Jembatan belum ada, jadi putusnya di jembatan. Nah, pada tahun 1985 mulai SMP6 bangun. Nah, bangunnya itu rumah sekolah selesai di tahun 1985. Anak-anak sudah masuk sekolah, tapi jalan akses menuju ke sekolah kan tidak ada. Nah, itu jalan itu dulu ada jalan kecil satu yang naik di Bapak Daud Mauri punya belakang dapur. Tapi tidak mungkin orang mau pergi sekolah masuk di dapur kan sudah bisa dulu. Jalan setapak kecil anak. Akhirnya terpaksa beta tutup dengan kayak pohon duri satu. Terus beta turun di kali, gali bekas bisa injak naik di situ menuju ke sekolah. Dan anak-anak bisa ikut situ ke sekolah karena lewat situ tidak ada jalan lain. Nah, waktu beta tutup itu sempat berkelahi dengan bapak petugas dari kelurahan ini, Bapak Eli Bunga ini. Kenapa kok jalan dari dulu kok ditutup? Saya bilang, kok Bapak ini kita punya lingkungan, kenapa Bapak yang harus datang ikut campur? Ini kan kita bangun kita punya lingkungan. Itu begitu. Jadi mulai anak-anak sekolah itu kan mulai lancar lewat itu jalan yang beta buka itu di sekolah. Itu beberapa lama begitu. Kebetulan Bapak RT itu nama Bapak Amos Kamesa. Sudah kita buka jalan saja, kita rintis jalan ke sana. Jadi kita rintis masuk di orang Pungkabon itu, namanya Bapak Selai. Tapi Bapak Selai komplain,
halang, tidak boleh ada jalan di situ. Akhirnya diam semua. Ada berapa tiang listrik yang kita sudah tanam, itu ada 3 tiang listrik. Nah tanam, tapi karena tidak ada jalan, itu tiang listrik di hutan begitu. Karena jalan yang ikut bawa itu karena antara ini Bapak almarhum Frans Malay ini, dia warga Nun Bawandela yang buat pernyataan masuk Manutapen. Jadi dia buka jalan ikut bawa, dia sendiri yang buka nih menuju SMP 6 supaya dimaksudkan pagar SMP 6 kan mesti jadi batas. Jadi dia buka sendiri. Nah buka pergi sana pun toto di saya punya ini kebun juga, jadi saya juga palang di sana. Jadi toto di situ. Nah pada saat SMP 6 sudah dibuka, dikerjakan tahun 96 itu saya dipercaya jadi RT. Saya dipercaya dari RT langsung. Waktu itu saya ada beberapa dan saya pu adik dong, ada 4 orang sama saya garap-garap di belakang pagar SMP 6 itu. Nah pada saat saya jadi RT, ada 2 orang warga datang yang namanya Bapak Daud Langkui dengan Nam Singamau. Datang di rumah, bilang Bapak RT, karena mana kita juga mau garap ini. Kalau bisa Bapak RT izinkan katong bisa garap di situ dulu. Saya bilang, saya juga tidak ada hak kasih pesan. Kalau Bapak mau betul-betul garap, mari kita menghadap Bapak Lurah saja, Bapak Abraham Gauk. Akhirnya kita turun dong juga mau. Kita turun sampai di Bapak Abraham bilang, Alo lu berani? Ya saya bilang, kalau Bapak dukung beta ya pasti saya berani, saya. Nah kalau betul lu naik sudah. Naik ukur naik dari SMP 6 itu, naik 30 meter, buka jalan. Tapi sebelum Bapak naik itu Bapak singgah dulu di Bapak ini PUTAI, pengawas kehutanan. Kasar Bapak tua dulu baru Bapak naik. Bilang ya Bapak, jadi kita naik di Bapak PUTAI. PUTAI juga respon bagus. Bilang, betul lu mau kerja, betul Bapak. Nah, naik sudah. Naik ukur dari SMP 6 naik 30 meter, buka jalan. Nanti jalan itu kasih nama jalan penyangga. Itu saran dari Bapak PUTAI gitu. Katanya bahwa kalau ada bahaya kebakaran bisa mencegah itu sekolah itu. Jadi kita buka itu jalan, itu langsung tembus sampai di Kali Kering sebelah sana itu. Dengan luas jalan itu sebenarnya 6 meter itu. Tapi yang terjadi sekarang 4 meter, kan begitu, 4 meter lebih yang ada. Begitu. Terus itu mulai dari situ sudah berkembang, mau jalan, mau segala kita kerja berkembang sampai pemerintah aspal kasih kita sebegini maju ini kan begitu. Yang satu hal yang sangat penting sekali itu untuk orang alur bisa di belakang SMP 6 itu yang penentu itu Bapak Lambert Pamalpung rumah itu. Seharusnya itu rumah itu kalau tidak ada orang alur tinggal di situ. Nah pada saat itu kita sedang kerja jalan dari pihak Manutapen juga di bawah pimpinan Bapak almarhum ini Fran Malay ini turun cegat kita terus. Tapi saya selalu bilang begini, Bapak kalau mau cegat ketong ini, kan lu juga perintah dari Pak Lurah. Nah kita juga perintah dari Lurah. Jadi kalau kenapa Bapak harus datang di lokasi dulu, kenapa tidak ke Lurah? Karena Bapak juga diperintah oleh Lurah, kita juga diperintah oleh Lurah. Jadi datang di kelurahan saja, jangan datang di lokasi. Kan begitu. Jadi mereka juga tidak bisa buat apa-apa dan jalan itu berkembang sampai akhirnya jadi jalan sekarang kita nikmati. Tapi yang lebih menentu itu Bapak Lambert punya rumah itu. Bapak Lambert rumah itu waktu kita mau bangun itu dari pihak Manutapen datang arahkan bahwa muka harus ke pagar. Karena nanti jalannya di pagar sana dan itu langsung jadi batas kelurahan Nunbaun dengan Manutapen. Tetapi waktu kan itu jalan belum ada, yang ada sudah di atas. Jadi bilang sudah sementara kita menghadap ke atas dulu. Nanti kalau jalan di bawah buka dulu baru kita putar muka lagi. Akhirnya tetap kita kerja terus. Nah pada saat Bapak Lambert rumah itu dibangun, ada sekitar 20-an, 30-an orang dari Manutapen yang diundang oleh Bapak RT ini, Bapak almarhum Frans ini, untuk datang mencegah bahwa itu bukan wilayah Nun Bawandela, jadi tidak boleh bangun rumah. Jadi waktu itu kita panggil semua RT, RW, semua panggil di sana, tapi tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Yang jelasnya harus dibongkar. Pada saat itu saya juga bukan RT lagi, kan ini sudah
saya masa jabatan RT sudah habis. Tapi karena tidak ada solusi, beta bangun tanya, beta bilang, Pak RT, Bapak datang ini atas dasar apa? Bilang dia sebagai RT. Jadi saya bilang apa? RT itu bukan pemerintah, RT itu bukan kepala wilayah Bapak. Apa ada surat perintah dari desa, dari kelurahan, atau dari camat? Bilang tidak ada. Kok Bapak, kok RT saja bertindak seperti kepala wilayah? Itu soalnya bisa Bapak. Orang hidup itu harus di atas tanah dan di bawah rumah. Kalau Bapak sampai cegat, lebih baiknya Bapak siap yang gantung kita mati sekalian. Supaya kita jangan hidup di sini lagi. Jadi waktu itu saya ajak saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, kok sudah bangun saja, bangun, tidak usah dengar dia. Jadi kita langsung bangun, mereka hilang satu-satu sampai habis. Justru itulah yang buat sekarang jadi kampung Alor bisa duduk. So, kalau orang Alor, ada yang ada orang menetapkan semua itu. Itu titik penentu itu Bapak Lambert punya rumah itu, kan begitu. Jadi sekarang tempat-tempat yang Bapak Dong huni itu sebenarnya sudah dipagar oleh SMP 6 pada waktu itu, 96 itu. Tapi karena kebetulan waktu itu penggarapan sudah di situ dan beta juga yang kerja ini bangunan sekolah tahap pertama, jadi beta juga yang arahkan mereka supaya ketemu penggarapan itu jangan dipagar semua lah. Karena kita dosa sebagian sudah diambil, jadi yang sebagian atas tak usah. Akhirnya mereka juga sepakat, setuju. Itu akhirnya saya arahkan seperti sekarang itu, pagar miring ke datang itu kan itu arahan saya. Seharusnya naik di itu jalan itu sebelum jalan dibuka itu. Begitu. Jadi jangan menyangka bahwa ini bukan ini tempat ini ada bukan ada tanpa ada orang usaha, tapi memang ada usaha sampai bisa kita menikmati bersama ini. Jadi lebih baiknya kita saling menghormati, saling menghargailah, hidup dengan damai. Harapan saya untuk Bondela itu artinya kebersamaan lah. Kebersamaan, saling hormat menghormati, saling hargai menghargai. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada saling menghormati, apapun tujuan kita tidak akan mungkin bisa tercapai. Jadi yang lebih penting itu kebersamaan, saling hormat menghormati, saling menghargai. Itu jadi dasar sosial hidup di masyarakat itu. Tanpa itu tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa berbuat sesuatu. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya bukan mau tunjukkan bahwa saya ini yang rintis atau apa, tapi saya hanya gambarkan fakta saja. Kronologis mulai perkembangan itu, lingkungan sampai sekarang itu yang saya gambarkan. Jadi saya kalau ada yang salah, saya minta maaf lah, kan begitu. Terima kasih.